Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihan. Saya mahasiswa Teknik Industri di Universitas Yudharta Pasuruan semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Elektronika Industri bertema gelombang elektromagnetik, yang mana dia dosen pengampu saya yaitu Bapak Misbah selaku Kaprodi Teknik Industri. Tugas ini disusun sesuai kelompok. Saya perwakilan dari kelompok saya. Yang pertama ada Zainul Arifin, M. Basori, dan M. Diki Wijaya. Baik, sebelum kita mulai, apabila nanti ada saran dan masukan untuk materi yang saya bawakan melalui presentasi ini, mohon untuk tulis di kolom komentar, dan apabila ada kesalahan penulisan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita mulai. Yang pertama, pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Jadi, dalam pengertian ini, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa, jadi tanpa harus ada suatu objek, seperti itu ya. Oke, next ke materi selanjutnya. Macam-macam gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio, gelombang televisi, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar tampak, sinar UV, dan sinar X. Nah, dari ketujuh macam ini adalah macam-macam gelombang elektromagnetik. Oke, jenis gelombang elektromagnetik bisa dibedakan menurut spektrum gelombang elektromagnetik. Dilansir oleh Ensiklopedia Britannica, spektrum elektromagnetik adalah rentang radiasi elektromagnetik yang menunjukkan berbagai jenis gelombang elektromagnetik sesuai frekuensi dan panjang gelombangnya. Dan di sini ada sebuah contoh gambar, yaitu tentang pengertian spektrum elektromagnetik. Bisa dipahami sendiri. Oke, next. Teori elektromagnetik menurut Maxwell, teori menyebutkan bahwa gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan magnet yang berubah-ubah. Artinya, medan listrik dan medan magnet bisa jadi berada pada waktu dan ruang yang berbeda, tapi merambat dengan frekuensi yang sama. Oke, next. Intensitas hukum Ampere. Oke, di sini intensitas hukum Ampere menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara. Yang pertama yaitu lewat arus listrik, perumusan awal hukum Ampere, dan dengan mengubah medan listrik dan tambahan. Koreksi Maxwell terhadap hukum Ampere cukup penting. Dengan demikian, hukum ini menyatakan bahwa perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet dan sebaliknya. Dengan demikian, meskipun tidak ada muatan listrik atau arus listrik, masih dimungkinkan buat gelombang osilasi medan magnet dan medan listrik yang stabil dan dapat menjalar terus-menerus. Keempat, persamaan Maxwell ini mendeskripsikan gelombang ini secara kuantitatif, dan lebih lanjut lagi meramalkan bahwa gelombang ini mestilah memiliki laju tertentu yang universal. Laju ini dapat dihitung dari dua konstanta fisika dan dapat diukur. Laju yang dihitung untuk radiasi elektromagnetik tepat sama dengan laju cahaya. Cahaya memang merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik, seperti juga sinar X ya, gelombang radio, dan lain-lainnya. Dengan demikian, Maxwell memadukan dua bidang yang sebelumnya terpisah, elektromagnetisme dan optika. Medan listrik adalah ruang daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik selalu ada di sekitar muatan listrik. Sistem tenaga listrik. Sebuah tenaga listrik adalah sebuah jaringan terinterkoneksi yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit ke pengguna. Sistem tenaga listrik terdiri atas yang pertama pembangkit listrik yang berfungsi memproduksi energi listrik. Yang kedua, gardu listrik yang berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik untuk ditransmisikan ke gardu lain, ataupun menurunkan tegangan listrik untuk didistribusikan ke pengguna.
Yang ketiga, saluran transmisi listrik yang berfungsi membawa listrik dan dari pembangkit gardu listrik maupun dari suatu listrik ke gardu listrik lain. Yang terakhir, saluran distribusi listrik yang berfungsi membawa listrik dari gardu ke pengguna. Oke, ada sebuah gambar di sini sistem tenaga listrik dimulai dari pembangkit listrik, diteruskan ke trafo, ke saluran transmisi listrik ya, dari melalui kabel sampai melalui trafo converter ya, mungkin distribusi, trafo distribusi, baru sampai ke konsumen rumah-rumah seperti itu. Oke, contoh medan listrik. Arah medan listrik yaitu menjauhi sumber positif dan mendekati sumber negatif. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi gambar tersebut. Bisa dipahami, ada sebuah gambar muatan positif dan muatan negatif di sini. Medan magnet. Medan magnetik adalah ruang di sekitar magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Jadi medan magnet ini seperti istilahnya ada sebuah benda lain yang dipengaruhi oleh magnet yang mengalami gaya magnetik, jadi nempel ya, nempel seperti itu. Proses magnetisasi. Proses ketika sebuah materi yang ditempatkan dalam suatu bidang magnetik akan menjadi proses ini ditentukan oleh jenis bahan yang disesuaikan dengan kekuatan medan magnet. Pada sebagian besar bahan, proses magnetisasi sangat kecil. Bahan yang menghasilkan magnetisasi kuat sekalipun berada di medan magnet yang lemah disebut ferromagnetik. Bahan ferromagnetik terdiri dari dua bidang kecil yaitu kompleks Swiss dan bidang-bidang elementer. Bahan tersebut akan mengalami magnetisasi tinggi karena sumbu-sumbu perputaran elektronnya sejajar. Faktor lain yang melemahkan magnetisasi adalah pengaruh kompleks Swiss pada bahan yang sembarangan. Misalnya, terjadi pada sebuah batang besi yang dimagnetisasi namun arah kompleks Swiss sembarangan, maka besi tersebut tidak akan menjadi magnet atau tidak mengalami magnetisasi. Pengarahan kompleks Swiss yang benar adalah terarah sejajar dengan medan bahan yang dimagnetisasi. Magnetisasi akan terjadi jika semua bidang bahan sudah terbentuk dan bahan tersebut sudah dikatakan jenuh. Seperti itu ya. Ini proses magnetisasi. Contoh medan magnet pada gambar tersebut menunjukkan untuk kawat lurus panjang berarus. Oke, ini ada sebuah gambar tangan dan kawat ya, kawat panjang. Garis-garis gaya magnet terbentuk lingkaran-lingkaran yang seperti konsentris, maka jauh kawat lurus makin kecil induksi elektromagnetiknya. Untuk mengetahui arah garis gaya magnet dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Genggam kawat lurus ibu jari menunjukkan arah arus listrik, maka putaran keempat jari yang dirapatkan menunjukkan arah lingkaran garis-garis medan magnet. Untuk kawat kumparan, arah arus listrik berputar sehingga arah empat jari yang dirapatkan menunjukkan putaran arus, sedangkan arah jempol menunjukkan arah garis medan magnet. Seperti itu. Oke, di sini ada peta konsep gelombang elektromagnetik dari gambar yang sebelah kiri. Medan magnet dan medan listrik berinteraksi membentuk gelombang elektromagnetik dan lanjut ke spektrum terdiri atas yang pertama gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat pada ruang hampa. Arah getaran tegak lurus dan arah rambat gelombang transversal. Dapat mengalami pemantulan refleksi, dapat mengalami pembiasan refraksi, dapat mengalami interferensi, dapat mengalami kelenturan difraksi. Oke, di sini ada gambar magnetic field yang B dan electric field propagation direction. Oke, next. Contoh penggunaan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada sebuah contoh radio dan televisi. Radio biasa digunakan untuk tujuan penyiaran sinyal melalui berbagai teknis modulasi sinyal seperti modulasi frekuensi, modulasi amplitudo, dan lain-lain, atau langsung dengan bantuan satelit. Gelombang radio dapat merambat melalui udara dengan mudah, yang membuat transmisi sinyal menjadi sederhana. Juga mereka tidak terserap oleh rintangan yang ada di jalan. Dengan demikian memungkinkan terjadinya komunikasi jarak jauh. Seperti itu ya.
Pemeriksaan kesehatan sejumlah gelombang elektromagnetik digunakan untuk tujuan diagnosis medis, misalnya X-ray digunakan untuk mendapatkan gambaran jaringan dan tulang. Dengan demikian memungkinkan pemeriksaan medis untuk menemukan lokasi tulang yang patah atau jaringan tubuh yang cedera. MRI atau Magnetic Resonance Imaging juga memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi dan menyembuhkan tumor. Jadi manfaatnya juga banyak ya di elektromagnetik ini. Sterilisasi sinar elektromagnetik yang terletak pada rentang panjang gelombang 80 nanometer hingga sekitar 10 nanometer dikenal sebagai sinar UV atau sinar ultraviolet. Telah diverifikasi secara eksperimental bahwa sinar ultraviolet dapat membunuh bakteri. Perangkat komunikasi. Sejumlah perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon telegraf, televisi, dan lain-lain memanfaatkan radiasi elektromagnetik untuk mengirimkan dan menerima informasi gelombang mikro. Gelombang mikro adalah radiasi elektromagnetik frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi atau energi tinggi ini memungkinkan gelombang mikro bergerak melalui atmosfer dengan sangat mudah. Oleh karena itu, gelombang mikro digunakan untuk komunikasi satelit. Demikian pula gelombang elektromagnetik lain seperti gelombang radio digunakan dalam komunikasi seluler. Seperti itu ya. Radar. Radar sendiri adalah singkatan dari Radio Detection and Range. Radar digunakan dalam perangkat komunikasi dan untuk menemukan atau mengukur hambatan. Gelombang mikro yang dipancarkan oleh radar memantul kembali saat mencapai target. Waktu yang dibutuhkan gelombang untuk mencapai rintangan dan memantul kembali dicatat. Waktu pengamatan ini kemudian digunakan untuk menentukan lokasi yang tepat dari hambatan tersebut. Terapi kanker. Beberapa radiasi elektromagnetik seperti sinar gamma memiliki kemampuan untuk membunuh sel-sel hidup. Karena sifat sinar gamma ini, mereka digunakan oleh industri medis dalam pengobatan kanker. Ketika sel kanker atau jaringan terkena sinar gamma, itu akan hilang. Dengan demikian penyakitnya bisa disembuhkan. Bisa dilihat pada gambar di presentasi ini, ada radioaktif dan seeding. Ini pengertiannya untuk meta gambarnya juga terapi kanker. Oke, next. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih untuk Bapak Misbah selaku dosen pengampu di mata kuliah elektroindustri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen apabila menurut kalian ada sebuah masukan dan saran. Dan apabila ada kesalahan dalam penulisan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Solihan. Terima kasih.